悪いね、神様ども。Halo seluruh, Sugeng Ejang, Sugeng Siang, Sugeng Dalu. Welcome and welcome back to this channel. Ngalur kali ini akan menceritakan tentang anime ini nih. Yap, No Game No Life Zero. Sebuah anime movie harapan studio Madhouse yang dirilis pada tahun 2017 dan merupakan prequel dari series anime No Game No Life sebelumnya yang dirilis di tahun 2014. Akan tetapi jangan berharap kalau anime ini bakalan melanjutin cerita di series sebelumnya. Karena No Game No Life Zero ini akan menceritakan flashback dari series No Game No Life yang sebelumnya. Daripada bingung, yuk langsung aja kita ikutin alurnya. Ngalur. Cerita berlatar pada 6.000 tahun sebelum lahirnya Sora dan Shiro, yaitu di masa Perang Besar. Disebut Perang Besar karena perang tersebut melibatkan seluruh ras yang ada di dunia tersebut, mulai dari ras manusia hingga ras dewa Old Deus. Di peperangan itu yang menerima dampak paling besar yaitu ras manusia, yang merupakan ras terlemah di antara semua ras yang ada. Ya jelas dong ya, soalnya cuma ras manusia yang nggak punya kekuatan, entah itu kekuatan sihir atau kekuatan teknologi. Tapi meskipun dicap sebagai ras yang terlemah, manusia tetap tidak menyerah begitu saja. Di bawah pimpinan Rikudola, ras manusia masih berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Sedikit penjelasan nih soal si main karakter, yaitu si Riku. Dia merupakan seorang maniak game sejak kecil. Bahkan saat dirinya masih bocah, dia selalu bermain game catur dengan teman imajinasinya. Dan dia pun belum pernah menang sekalipun saat melawan teman imajinasinya tersebut. Oke, lanjut ke cerita. Saat menjelajahi reruntuhan, Riku dan teman-temannya berhasil menemukan sebuah informasi yang ditinggalkan oleh ras dwarf. Tetapi sebelum dirinya berhasil mengambil semua informasi yang ada, muncul monster yang datang menyerang. Dan Riku pun memerintahkan temannya yang bernama Ivan untuk mati demi dirinya. Yang intinya buat tumbal lah biar dia selamat. Woi, kejam juga, Cuk. Riku yang berhasil selamat segera kembali ke tempat persembunyiannya, di mana tempat itulah semua ras manusia yang masih tersisa tinggal dengan Riku. Di sana Riku menyalahkan dirinya saat kematian temannya, Ivan, dan melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan semua barang yang ada di sekitarnya. Ivan bukanlah satu-satunya orang yang mati atas perintah Riku. Dengerin nih, siapa tahu ada teman kalian yang disuruh mati juga sama si Riku nih. Nah itu dia. Karena sudah bosan melihat teman-temannya mati satu persatu, kali ini Riku memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya seorang diri. Hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan bekas markas milik ras elf. Tetapi bukan elf yang dia temui di sana, melainkan sebuah ex machina atau ex machina. Ya di animenya bilangnya ex machina. Ya udah ikut aja. Riku yang disergap oleh ex machina itu tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Karena ex machina dikenal sebagai ras yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Saat dia pikir bahwa dirinya akan dibunuh, dia pun mendapatkan serangan yang tidak terduga. Karena bibirnya lah yang diserang oleh ex machina itu. Yap, si Riku dicipok sama si ex machina. Ternyata si ex machina itu sama sekali tidak berniat untuk menyakiti Riku. Sebaliknya, dirinya malah ingin mempelajari tentang hati milik si Riku. Karena telah dibuang dan dianggap tidak berbahaya, Riku pun membawa ex machina itu ke tempat persembunyiannya. Di sana dia dikenalin tuh sama kakaknya si Riku. Ini nih, namanya Korondola. Oh ya, si ex machina itu kemudian dikasih nama Svi.
oleh si Riku. 守備だ。 Sejak saat itu, Riku dan Svi mulai menjelajah berdua. Dan sejak saat itu juga, mata Riku mulai berubah dari yang awalnya kayak mata ikan mati, jadi bersinar penuh dengan ambisi. Yaitu ambisi untuk mengalahkan semua ras lainnya. Dan dirinya pun mendapatkan dukungan dari semua teman-temannya yang rela mengorbankan nyawa mereka demi mewujudkan ambisinya tersebut. Oke, misi pun dimulai. Tapi sebelum itu, Riku melamar Svi dan memintanya untuk menjadi istrinya. Akan tetapi Riku mendapatkan jawaban yang sangat tidak terduga, karena Svi menolak lamarannya tersebut. Ya, ditolak coy. Bukan karena tidak menyukai Riku, tetapi karena rasa bersalahnya. Svi pun menceritakan bahwa dirinya lah pasukan Ex Machina yang telah menghancurkan tempat tinggal Riku sewaktu kecil. Dan Riku pun hanya bisa tersenyum. Karena dirinya sudah mengetahui sejak awal bahwa Svi adalah Ex Machina yang dirinya lihat sewaktu kecil. Dan dia pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena dengan kejadian itu dirinya bisa bertemu dengan Svi dan memulai kisah mereka bersama. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menikah dan happy ending. Tamat. Ngaco cok, durung rampung. Lanjut ke cerita. Setelah menikah, mereka berdua pun memulai rencana mereka, yaitu rencana untuk menghancurkan dunia dan merubah tatanannya dengan cara mendapatkan Sunyaster. Apa itu Sunyaster? Sabar-sabar, dijelasin nanti. Oke, lanjut. Mereka pun mulai mengadu domba setiap ras dengan cara membocorkan rahasia tentang senjata rahasia terkuat yang dimiliki oleh tiap ras. Ras Dwarf dengan E-bomnya dan Akashianse milik si ras Elf. Setiap ras mulai termakan oleh hasutan Riku, dan mereka pun mulai membentuk aliansi untuk membantai ras lain. Ras Fairy dan Dragonia bergabung dengan ras Elf, sedangkan ras Gigan dan Phantasma bergabung dengan ras Dwarf. Tujuan utama Riku adalah mengumpulkan semua ras dalam satu tempat dan membiarkan mereka berperang agar dirinya bisa mendapatkan Sunyaster. Nah, Sunyaster sendiri merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh para Old Deus untuk menciptakan seorang Tuhan di dunia. Dan untuk mendapatkan si Sunyaster itu, Riku harus mendapatkan kekuatan terbesar yang ada di dunia, yaitu kekuatan sirkuit sihir. Riku dan Svi harus memasang 32 reflektor milik Svi untuk dapat mengendalikan kekuatan itu. Mereka pun berusaha mati-matian untuk memasang reflektor tersebut agar tidak diketahui oleh ras lain. Akan tetapi, saat Svi memasang reflektor yang ke-24, dirinya ditemukan oleh si Jibril dari ras Flugel. Ya, si Jibril yang itu tuh, yang ada di season sebelumnya. Svi dan Jibril pun bertarung hebat. Dua-duanya saling melancarkan serangan terkuat mereka, akan tetapi si Jibril berhasil menyudutkan Svi. Sebelum terbunuh, Svi pun memohon kepada atasannya untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi hal tersebut ditolak karena dirinya dianggap sebagai unit yang rusak dan telah dibuang. Tetapi karena rasa cintanya dengan Riku, perasaan yang dia miliki untuk Riku berhasil sampai ke atasannya. Dan data yang dia miliki dianggap sebagai data yang sangat berharga. Tetapi pada akhirnya, Svi pun tewas hancur tak tersisa oleh serangan mematikan si Jibril. Dan setelah kematian Svi, atasannya yang bernama Enzik datang menemui Riku. Enzik menawarkan bantuan untuk menyelesaikan rencana mereka. Dengan cara menggantikan Svi yang telah gagal menyelesaikan tugasnya, Enzik dan pasukannya pun berniat mengorbankan diri mereka dalam peperangan itu. Dan perang pun akhirnya pecah. Setiap ras mengeluarkan senjata andalan mereka masing-masing. Dwarf dengan E-bomnya dan Elf dengan Akashianse miliknya. Dan Heaven Strike milik Arthos, si Old Deus. Semua energi itu bentrok dan menyatu, menjadi sebuah gumpalan bola cahaya yang dapat mengakhiri dunia. Sesuai dengan prediksi Riku, dia pun memulai tahap akhir dari rencananya dengan mengorbankan Enzik dan 4807 unit Ex Machina lainnya. Dirinya berhasil menus ulang energi bola cahaya yang tercipta dari gabungan serangan tadi, dan menggunakannya untuk menghancurkan sirkuit sihir yang ada di dunia. 悪いね、神様ども。 Dan sesuatu yang dia incar dari awal pun muncul tepat di hadapannya, yaitu Sunyaster. Akan tetapi tepat sebelum menggenggam Sunyaster dengan tangannya, tangan Riku pun hancur menjadi abu. Dan dia pun hanya bisa mengutuk betapa lemah dirinya. Riku pun berdoa kepada dewa permainan untuk mengakhiri peperangan yang konyol itu. Dan ya, seseorang yang tidak terduga pun datang.
Dia adalah teman imajinasi Riku. Dia pun segera mengambil Sunyaster dan dia pun menjadi Ted yang dikenal sebagai sang dewa permainan. Dan sesuai harapan Riku, peperangan pun akhirnya berakhir. Ted kemudian membuat 10 aturan baru yang harus dipatuhi di dunia itu, yaitu 1. Dilarang melakukan pembunuhan, perang, dan kekerasan. 2. Semua konflik di dunia itu akan diselesaikan dengan game. 3. Dalam permainan, setiap pemain akan bertaruh sesuatu yang memiliki nilai yang setara. 4. Selama itu tidak bertentangan dengan peraturan nomor 3, apapun dapat dipertaruhkan. 5. Pihak yang ditantang memiliki hak untuk menentukan aturan permainan. 6. Segala peraturan yang disepakati harus ditepati. 7. Konflik antar kelompok akan diselesaikan oleh perwakilan yang ditunjuk dengan otoritas mutlak. 8. Tetap melakukan kecurangan selama pertandingan langsung otomatis kalah. 9. Dengan nama Tuhan, 8 aturan sebelumnya tidak boleh dilanggar. Dan 10. Mari kita semua bersenang-senang dan bermain bersama. Dan dengan begitulah peperangan berhenti, dunia akhirnya berubah menjadi yang lebih baik. Tamat. Oke, singkat aja pelajaran yang bisa diambil dari anime ini adalah kekuatan cinta mampu merubah dunia menjadi lebih indah. Titik. Yaitulah ngalur dari anime No Game No Life Zero garapan studio Madhouse. Jika kalian suka dengan ngalur kali ini, jangan sungkan buat kasih like, comment, dan subscribe-nya. I think that's all. Thanks for watching and cheerio. Bye-bye. Cerita berlatar pada, ya jelaslah teknologi, ya jelas dong soalnya. Akan tetapi sebelum dirinya berhasil mengambil semua informasi, Ivan bukanlah salah satu. Riku yang disergap oleh Ex Machina, dan dirinya pun mendapatkan dukungan dari semua teman-temannya yang ada. Dan dirinya pun juga mendapatkan dukungan dari semua teman-temannya yang rela mengorbankan mengorbankan nyawa mereka demi mewujudkan ambisi tersebut. Tapi sebelum itu, Riku melamar Sevi dan memintanya untuk menjadi Setiap ras